Atletico Madrid dikabarkan sudah memulai pencarian pemain untuk menggantikan Antoine Griezmann yang siap hengkang di akhir musim ini. Salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh tim besutan Diego Simeone adalah Gabriel Pec yang saat ini bermain untuk LA Galaxy. Menurut kabar yang dilansir Cult of Sight, Los Rojiblancos berminat untuk mengamankan servis Gabriel Pec berkat penampilan apiknya untuk LA Galaxy. Musim pertamanya di MLS terbilang sangat sukses dan ini mungkin akan menjadi satu-satunya kampanyenya di Amerika Serikat. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic dan Vasily Azic sama-sama sudah kembali dalam latihan bersama rekan-rekan satu timnya di Juventus. Penyerang asal Serbia tersebut tidak pernah tampil untuk Bianconeri sejak jeda internasional November lalu ketika dia mengalami masalah otot. Baik Vlahovic maupun Azic sama-sama diharapkan tersedia untuk pertandingan melawan Bolonya nanti. Meski akan kembali tersedia, baik Vlahovic maupun Azic sama-sama perlu meyakinkan pelatih Thiago Motta di sesi latihan bahwa mereka berada dalam kondisi yang sepenuhnya bugar dan siap bermain. Chelsea telah mengambil keputusan mengenai masa depan Reece James di tengah ketertarikan transfer dari Barcelona dan Benfica. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea tidak mempertimbangkan tawaran apapun untuk James dan mereka telah menutup kemungkinan penjualan. Kapten Chelsea tersebut saat ini sedang absen setelah kembali mengalami cedera dan tidak akan kembali bermain hingga tahun baru. Bek kanan ini telah mengalami nasib buruk dengan cedera dalam beberapa musim terakhir. Ia hanya bermain selama 654 menit sejak ditunjuk sebagai kapten The Blues. Pada tengah pekan lalu, Javier Tebas secara terbuka menuduh Vinicius menggunakan layanan streaming ilegal untuk menonton pertandingan Liverpool melawan Real Madrid. Namun Vinicius menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Sumber ESPN mengungkapkan bahwa Vinicius menonton pertandingan tersebut melalui paket internasional yang disediakan oleh operator Brazil. Paket tersebut memungkinkan akses tanpa batas geografis. Tim perwakilan Vinicius telah menunjukkan bukti ini kepada La Liga dan meminta Tebas untuk menarik kembali pernyataannya bahwa Vinicius menonton secara ilegal. Pilar Osasuna Brian Zaragoza harus menjalani operasi lantaran mengalami masalah serius pada kakinya. Pemain pinjaman dari Bayern Munchen tersebut untuk sementara harus menahan laju apiknya bersama Osasuna musim ini. Menurut Mundo Deportivo, sang pemain akan absen dalam 2 hingga 3 bulan ke depan. Ketiadaan Zaragoza dalam tubuh Osasuna jelas menjadi sebuah pukulan tersendiri. Tim asal Basque itu mau tak mau harus mencari opsi lain untuk membuat tim tetap stabil di papan tengah La Liga. Saat ini, mereka tengah duduk di peringkat 7 klasemen La Liga dengan koleksi 23 poin. AS Roma saat ini sedang berusaha untuk merangkai kebangkitan mereka setelah awal musim yang buruk. Mereka masih belum beranjak dari papan bawah dan bahkan masih belum aman dari ancaman zona degradasi. Hal ini yang membuat mereka diperkirakan akan mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim dingin. La Gazzetta dello Sport mengonfirmasi jika beberapa prioritas telah disusun dengan target utama seorang striker dan 2 bek sayap baru. Laporan yang sama menyebut 2 target Giallorossi untuk mengisi posisi lini serang adalah Giacomo Raspadori dari Napoli dan Beto Betunkal dari Everton. FIGC mengonfirmasi jika leg pertama perempat final UEFA Nations League antara Italia versus Jerman akan dimainkan di San Siro pada 20 Maret 2025. Sementara untuk laga leg keduanya akan dimainkan di Jerman pada Minggu 23 Maret 2025. Italia dan Jerman sendiri merupakan salah satu rival di tingkat internasional. Keduanya telah saling berhadapan sebanyak 37 kali sejak pertemuan pertama pada hari tahun baru 1923. Sementara Luciano Spalletti yang ditunjuk sebagai pelatih Italia pada September 2023 telah memenangkan 11 dari 20 pertandingan. Mereka telah mencetak 34 gol dan kebobolan 21 gol. Salah satu gelandang Barcelona, Dani Olmo, baru-baru ini mendapatkan penghargaan di Gala Estrelles ke-12 dari Federasi Sepak Bola Katalan. Dia menerima penghargaan bergengsi untuk pemain terbaik dalam sepak bola Katalan, sebuah prestasi yang menyoroti kontribusinya yang luar biasa terhadap olahraga tersebut. Hal ini menandai penghargaan Katalan pertama untuk Olmo dan memperkuat pengaruhnya yang semakin besar di dunia sepak bola. Di acara tersebut, Olmo berbagi optimismenya tentang musim ini. Ia menekankan potensi mereka untuk bersaing memperebutkan setiap gelar yang ada.
Bintang Liverpool Mohamed Salah terus menunjukkan peran pentingnya di skuad Liverpool saat ini. Baru-baru ini Salah berhasil menyelamatkan The Reds dari kekalahan untuk memaksa hasil imbang 3-3 melawan Newcastle United. Dalam laga tersebut Salah menyumbangkan 2 gol dan mencetak 1 assist. Hasil ini setidaknya bisa membuat Liverpool masih duduk nyaman di puncak klasemen dengan 35 poin. Catatannya itu membuat Salah bisa mencetak gol dan assist pada 37 laga di Liga Inggris. Jumlah tersebut menjadi rekor baru dengan melewati raihan legenda Manchester United Wayne Rooney. Juventus dilaporkan siap mempermanenkan status Francesco Conceição dari FC Porto sebelum tahun 2024 berakhir. Diberitakan dari La Gazzetta dello Sport, Juventus akan membayarkan biaya sebesar 30 juta euro kepada FC Porto demi mempermanenkan statusnya di Allianz Stadium bulan Desember ini. Kabar mengenai pembelian sang pemain itu sendiri sudah tersiar sejak beberapa waktu terakhir. Juventus mendaratkan Conceição dari Porto musim panas lalu dengan status pinjaman selama 1 musim. Meski demikian, kontribusi positifnya bersama Juventus mendorong manajemen klub untuk segera mempermanenkannya. Liverpool tengah menikmati era baru bersama Arne Slot di musim ini. Mereka berhasil menguasai 2 puncak klasemen dengan menduduki peringkat pertama di Liga Inggris dan Liga Champions. Hanya saja performa apik itu tak dibarengi dengan kondisi stabil di internal Liverpool. The Reds tengah disibukkan dengan masalah kontrak baru 3 pemain andalannya. 3 pemain tersebut adalah Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Trent Alexander-Arnold. Dikutip dari The Athletic, sejauh ini Liverpool baru mengajukan tawaran kontrak baru untuk Van Dijk. Hanya saja tawaran yang diajukan oleh Liverpool ditolak karena tak sesuai dengan harapan Van Dijk. Manchester United rajin membeli pemain dari Belanda sewaktu masih ditangani manajer Erik ten Hag. Kebiasaan itu masih mungkin berlanjut tahun 2025 nanti meski ten Hag sudah dipecat oleh MU. Mereka sedang berusaha merekrut pemain Belanda yang bermain di Feyenoord, yakni Anthony Milambo. Usianya baru 19 tahun, tetapi perkembangannya menarik perhatian tim pencari bakat setan merah. Posisi asli Milambo adalah gelandang serang tetapi bisa juga dimainkan sebagai bek sayap kiri. Kemampuan spesial Milambo ini yang membuatnya dilirik oleh Ruben Amorim. Wonderkid Bayern Munich Jamal Musiala siap memecahkan rekor sebagai pemain dengan kontrak terbesar sepanjang sejarah klub. Musiala saat ini masih terikat kontrak dengan Bayern Munich hingga 2026. Namun, Bayern tidak mau menunggu waktu lama untuk memperpanjang masa baktinya. Bild melaporkan jika Bayern Munich siap memberikan perpanjangan kontrak kepada Musiala. Sang pemain akan mendapatkan gaji baru yang melebihi 20 juta euro dengan jangka waktu 5 tahun. Hal tersebut diperkirakan akan terjadi awal tahun 2025 dengan kontrak hingga 2030. Persaingan di bursa transfer Januari semakin memanas. Milan Skriniar menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian dua raksasa Serie A, Juventus dan Napoli. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, kedua klub tersebut serius mempertimbangkan langkah untuk merekrut bek Paris Saint-Germain itu. Persaingan antara Juventus dan Napoli ini menunjukkan pentingnya kehadiran Skriniar di lini belakang kedua tim. Juventus memerlukan stabilitas di tengah tekanan musim yang penuh cedera, sementara Napoli ingin memperkuat tim untuk menjaga keunggulan tipis di klasemen. Timnas Putri Indonesia akhirnya mencetak sejarah. Garuda Pertiwi tampil sebagai juara Piala AFF Putri 2024 setelah menang 3-1 atas Kamboja. Kemenangan ini memastikan gelar pertama Timnas Putri Indonesia di ajang Piala AFF Wanita sejak turnamen ini pertama kali digelar pada 2004. Gelar ini menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola wanita di Indonesia yang selama ini kerap dipandang sebelah mata. Performa luar biasa di sepanjang turnamen ini juga menunjukkan kualitas dan kerja keras para pemain serta staf pelatih. Dengan kemenangan ini, Indonesia juga mengamankan tempat di ASEAN Championship 2025 bersama Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Menurut laporan Vicahes, Chelsea dikabarkan telah mengidentifikasi bek Paris Saint-Germain Willian Pajo sebagai target potensial pada bursa transfer 2025. Langkah ini menunjukkan ambisi jangka panjang klub untuk terus memperkuat lini pertahanan mereka. Di bawah asuhan Luis Enrique, Pajo langsung menjadi pemain inti. Ia mencatatkan 15 penampilan sebagai starter di semua kompetisi. Menurut laporan yang sama, The Blues dikabarkan siap menawarkan 60 juta euro untuk mengamankan jasa bek 23 tahun ini. Namun baru-baru ini klub menegaskan bahwa mereka tidak berniat melepas pemain kuncinya.
Rafinha telah menjadi salah satu pemain yang menonjol bagi Barcelona musim ini. Hal ini menjadikan dirinya sebagai salah satu pemain terpenting dalam susunan Hansi Flick. Dengan 16 gol dan 10 assist hanya dalam 21 pertandingan, pemain Brasil tersebut telah menjadi perhatian banyak klub di Arab Saudi yang kini siap mengajukan tawaran. Menurut Fichajes, penampilan Rafinha telah menarik perhatian Al-Ittihad yang kini bersedia mengajukan tawaran besar untuk membujuknya ke Timur Tengah. Mereka bertujuan untuk memikat Rafinha dengan kesepakatan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di dunia. Barcelona dilaporkan sudah mengamankan tanda tangan Jonathan Tah dari Bayer Leverkusen pada musim panas 2025 mendatang. Kontraknya sendiri akan berakhir pada musim panas tahun depan dan sejauh ini belum ada pembicaraan soal perpanjangan kontraknya di Bay Arena. Menurut pemberitaan Fichajes, Tah menjadi pemain pertama yang akan diamankan Barcelona musim panas nanti. Bisa didatangkan secara gratis, kehadiran Tah jelas akan memperdalam lini pertahanan Barca di musim yang akan datang. Kondisi finansial tim yang tak stabil menyebabkan pihak klub tak bisa sembarangan belanja pemain. Manchester City mulai melakukan cuci gudang untuk musim depan dengan berencana mengorbankan Kevin De Bruyne dan 3 pemain senior lainnya. Menurut laporan The Athletic, 3 pemain tersebut adalah Ederson Moraes, Kyle Walker, dan Jack Grealish. Manchester City menilai bahwa 4 pemain senior tersebut sudah mencapai puncaknya. Selain itu, perlu ada regenerasi yang dilakukan agar tidak lama bergantung kepada pemain senior. Dari 4 pemain tersebut, De Bruyne menjadi pemain yang paling sering dikabarkan akan hengkang. Gelandang asal Belgia itu memang kontraknya akan segera berakhir bersama Manchester City.